Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadita, program studi Aquaculture Universitas Diponegoro. Di dalam video ini, saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah teknologi pembenihan ikan dan juga dasar-dasar genetika ikan. Nah, di sini saya akan melakukan peragaan penelitian dari jurnal yang berjudul Pengaruh Perendaman Benih Ikan Baung Hemibacrus nemurus pada umur yang berbeda dalam hormon pertumbuhan rekombinan atau RGH dengan dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelulus hidupan. Nah, tujuan dari penelitian ini yakni untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelulus hidupan ikan. Langsung saja kita ke alat dan bahannya. Yang pertama itu ada akuarium dengan ukuran 15 x 15 x 25 cm3. Selanjutnya ada air. Lalu ada instalasi aerasi. Kemudian ada NaCl 0,09%. Lalu ada hormon pertumbuhan rekombinan atau RGH. Lalu ada bovine serum albumin atau BSA. Untuk pakannya menggunakan pakan alami jenis cacing sutra. Ada wadah, selanjutnya ada benih ikan baung. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita akan melakukan persiapan wadah. Wadah yang digunakan ini adalah akuarium berukuran 15 x 15 x 25 cm3. Nah, sebelumnya ini sudah dicuci dan dibersihkan. Kemudian diisi dengan air sebanyak 4 liter. Nah, selanjutnya di tiap akuarium ini diberi instalasi aerasi. Kemudian akan dilakukan persiapan hormon pertumbuhan rekombinan. Untuk mereknya itu merek Minagro. Nah, untuk membuat larutan RGH itu caranya yakni dengan mencampurkan RGH dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian ditambahkan dengan NaCl 0,09% sebanyak 9 ml. Selanjutnya ditambahkan dengan bovine serum albumin atau BSA sebanyak 0,1 gram. Setelah itu diaduk sampai RGH-nya itu terlarut. Nah, selanjutnya akan dilakukan perendaman ikan uji. Nah, sebelum ikan uji itu direndam dengan menggunakan larutan RGH yang telah disiapkan. Nah, benih ikan baung ini dilakukan perlakuan kejut salinitas 15 ppt selama 2 menit. Selanjutnya, setelah dilakukan kejut salinitas 15 ppt selama 2 menit, dilakukan perendaman dalam larutan RGH selama 30 menit. Nah, kemudian setelah 30 menit, benih ikan baung ini dipindahkan ke dalam wadah pemeliharaan yakni akuarium. Nah, untuk pemeliharaan dan pemberian pakan itu untuk pemeliharaannya ini dilakukan selama 30 hari dengan pada tebarnya 5 ekor per liter. Nah, di dalam akuarium ini ditebar 20 ekor benih ikan baung. Nah, untuk pakan yang digunakan itu yakni pakan alami jenis cacing sutra. Nah, untuk pemberian pakannya sendiri itu dilakukan selama 3 kali dalam 1 hari. Untuk rancangan penelitiannya sendiri itu dilakukan secara eksperimen dengan 4 perlakuan, 3 kelompok, dan 3 kali ulangan. Untuk parameter yang diuji itu yakni pertumbuhan berat mutlak, selanjutnya ada pertumbuhan harian dan juga survival rate atau kelangsungan hidup ikan. Nah, untuk pengambilan datanya itu dilakukan dengan cara menimbang 10 ekor benih ikan baung kemudian dihitung rata-ratanya. Nah, untuk pengukuran kualitas airnya itu meliputi
pH yang diukur dengan pH meter, kemudian DO, dan juga suhu yang diukur dengan termometer. Nah, untuk pengambilan datanya itu dilakukan dalam 7 hari sekali. Sedangkan untuk pengambilan data kelulus hidupan itu dilaksanakan pada awal dan akhir pemeliharaan. Untuk hasilnya itu hasil tertinggi didapatkan pada perlakuan RGH dengan dosis 2 mg per liter. Sedangkan untuk hasil terendah itu didapatkan dari perlakuan kontrol atau yang tidak diberi RGH atau dosis 0 mg per liter. Nah, untuk datanya bisa dilihat untuk kualitas air selama masa pemeliharaan bisa dilihat di tabel berikut. Lalu selama pemeliharaan ini yang berlangsung, suhunya itu di dalam kisaran 27 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan nilai pH-nya itu 7 atau normal, sedangkan DO-nya itu kisaran 4,05 hingga 6,82 ppm. Nah, hal ini kan menyatakan bahwa kondisi kualitas air dalam masa pemeliharaan ini ikan baung dalam penelitian ini dalam kondisi yang normal atau optimal. Untuk kesimpulan dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlakuan perendaman lava ikan baung pada umur yang berbeda dalam dosis RGH yang berbeda pula itu menunjukkan pertambahan berat dan juga laju pertumbuhan harian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang kontrol atau tidak direndam dalam larutan RGH. Namun perlakuan yang diberi tidak berpengaruh terhadap kelulus hidupan ikan, baik kelompok umur 6, 12 maupun 18 hari. Nah, untuk pertumbuhan yang optimal itu ditunjukkan pada dosis perendaman RGH dosis 2 mg per liter. Itu menunjukkan pertumbuhan yang terbaik dalam penelitian ini. Sekian dari peragaan penelitian dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian kata maupun materi. Mohon untuk dikoreksi. Selanjutnya dari saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.